Jadi kemudian disarankan, mengapa kamu tidak mencoba memahami apa yang menyebabkan buruh migran tidak berani melapor saat mereka mengalami penganiayaan? Mengapa kamu tidak mencoba memahami apa yang membuat buruh migran itu sampai meninggal dunia, bahkan ada yang sakit? Yang saat ini kita melihat, teman-teman kemarin melihat kan, ada perempuan migran Indonesia meninggal dunia saat rekaman, benar nggak? Ada yang meninggal dunia saat kondisinya overstay. Kenapa ini semuanya terjadi? Ternyata itu terjadi karena di Hongkong ada aturan, ada sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, yang itu dimana pekerja rumah tangga tidak memiliki jam kerja, benar nggak? Kan kita nggak punya jam kerja kan? Nah, itulah yang menyebabkan kenapa sarannya Benton House itu bilang kamu harus bangun organisasi. Kenapa? Karena hanya organisasi yang harus menyelesaikan akarnya dulu, bukan ngasih makan terus. Sama saat teman-teman, apakah kamu selamanya akan dikasih duit terus? Anaknya kan enggak. Tapi teman-teman kan juga meminta anak-anak kita sekolah. Kenapa? Karena itu adalah sebagai bekal agar dia bisa mandiri. Benar nggak? Nah, inilah yang dilakukan oleh organisasi tahun 1993 sampai sekarang, teman-teman. Jadi dulu kalau ditanya ada nggak underpay, siapa yang mengalami underpay? Ya ada kan ya, itu pengalaman, dan sekarang sudah minimum sekali orang yang digaji di bawah standar. Kemudian siapa yang bayar potongan lebih dari 5 bulan? Siapa yang bayar potongan di sini? Ada yang bayar potongan agent nggak? Siapa yang nggak bayar? Siapa yang nggak bayar potongan? Ya ada satu orang. Benar nggak bayar mbak ya? Berapa kali ke Hongkong? Yang kedua kalinya. Yang pertama kali bayar nggak? Bayar kan? Itu kenapa kok kita harus bayar berkali-kali? Karena ada aturan. Nah inilah yang harus kita ketahui, bahwa ternyata hidup kita itu enggak sebebas kita jadi manusia, teman-teman ya. Apalagi di Hongkong. Jadi ada aturan-aturan yang itulah yang diperjuangkan oleh GAMI sebenarnya. Mengapa itu? GAMI perlu dipertahankan. Tanpa itu, maka seakan-akan kita nggak akan merubah nasib kita. Nah saya mau ngasih informasi dan tambahan informasi teman-teman. Yang pertama, kita tahu bahwa sampai hari ini pekerja rumah tangga itu tidak ada jam kerjanya. Dan itu yang harus diperjuangkan. Bagaimana kita akan menjalankan sholat 5 waktu kalau kita nggak punya jam istirahat, nggak punya jam kerja. Mayoritas buruh migran Indonesia itu Muslim, benar nggak? Mayoritas Muslim. Tapi masalahnya nggak ada yang memperjuangkan jam kerja penting buat pekerja rumah tangga migran. Yang kedua, pekerja rumah tangga migran di Hongkong itu nggak dilindungi undang-undang upah minimum. Sewaktu-waktu gaji kita dipotong. Makanya jangan bangga dulu dengan gaji kita hari ini, karena kita nggak dilindungi secara undang-undang. Itu bisa dipotong sewaktu-waktu. Nah, pada tanggal 5 Juli ini kita dari JPNI itu diundang oleh Departemen Tenaga Kerja Hongkong. Kita mau diajak ngobrol, sekali lagi ngobrol masalah gaji. Berapa kenaikan upah yang mau kita tuntut oleh kepada pemerintah Hongkong? Nanti ada yang mbak, kapan saya kira-kira tanda tangan kontrak? Nggak usah pikirin kapan tanda tangan kontrak, benar nggak? Yang harus kita suarakan adalah teman-teman harus bersuara. Satu, naikkan upah pekerja migran, karena upah itu adalah sesuatu yang paling penting bagi seluruh teman-teman migran. Yang kedua adalah terapkan upah ini untuk semua migran, baik yang baru tanda tangan ataupun yang baru atau yang lama. Nah ini yang harus teman-teman suarakan. Kenapa? Mayoritas punya smartphone kan, HP-nya canggih semuanya kan. Digunakan untuk apa HP canggih itu? Untuk TikTok dan Facebook. Bisa nggak bersuara satu kali saja bilang, kami menuntut kenaikan kerja, kami menuntut upah, kami menuntut jam kerja. Nah ini salah satu kontribusi yang paling kecil yang bisa dilakukan oleh teman-teman migran agar perjuangan itu tidak hanya dilakukan oleh organisasi. Ya, harapan kita semuanya, siapa sih yang mau tinggal di luar negeri lama-lama? Nggak ada kan? Semuanya harapan kita sangat sederhana, teman-teman. Yang pertama, kita ingin pulang secepatnya, ya nggak? Dalam kondisi adalah bagaimana saya tidak akan keluar negeri lagi, benar nggak? Ternyata harapan itu masih menjadi harapan, karena tadi masih banyak yang datang kembali lagi ke luar negeri. Nah harapan ini harus kita wujudkan bersama. Dengan cara apa? Kita tetap harus peduli. Apa yang membuat kita bisa pulang ke Indonesia dan tidak takut untuk jadi migran lagi? Apa itu? Nah silahkan dipikirkan bersama-sama, dan itu harus diperjuangkan ya. Yang kedua adalah kita harus bersama-sama terus bersuara, karena ini semuanya suaranya perempuan semuanya ya. Nah ini penting, bagaimana seorang perempuan itu tidak direndahkan lagi. Kalau tadi saya melihat gambar sebuah drama ini,
pekerja migran hari ini masih diperlakukan sebagai barang. Benar. Karena teman-teman dijual belikan kan? Nah itu bagaimana cara kita merubah? Cara kita merubah adalah dengan cara bagaimana teman-teman menunjukkan kamu bukan hanya PRT. Ya, di dalam Al-Quran kalau nggak salah disebutkan, carilah ilmu sampai negeri Cina. Kita sudah sampai Cina, jadi apa ini? Ya, kita masih jadi PRT. Bisa nggak kita merubah agar kita itu kita kesini bukan hanya jadi PRT, karena datang ke Hongkong biayanya mahal teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang harus kita lakukan, bahwa saya ke Hongkong tidak mau hanya jadi PRT. Itu yang harus kita wujudkan, dan caranya bagaimana? Dengan niat. Sekali lagi, saya hanya bisa Al-Quran sedikit. Saya bisanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita memang niat, itu pasti bisa. Hanya di angan-angan kita stres, benar nggak? Makanya itu angan-angan harus diwujudkan. Saya berniat hari ini, mulai hari ini saya harus jadi. Ya, silakan dilakukan sendiri ya. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun buat kami, dan mudah-mudahan semua pekerja migran baik yang punya organisasi atau yang tidak punya organisasi tetap akan mendukung perjuangan teman-teman migran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.